wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana. Saya dari kelas 1D, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami pusat kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah inilah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju yang diawali dengan menerjemahkan naskah asing, terutama bahasa Yunani ke bahasa Arab. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dimulai setelah kekuasaan dinasti Bani Umayyah selesai. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua yang berdiri di Baghdad, Irak. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, Islam berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Bani Abbasiyah merupakan keturunan Abbas, yakni paman Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nama Bani Abbasiyah diambil dari nama seorang paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Maka dari itu, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, dikarenakan oleh Bani Abbasiyah merupakan cabang dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dari dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Abbasiyah menjadi kekhalifahan terlama dalam sejarah berdirinya agama Islam, yang berkuasa mulai dari tahun 750 Masehi sampai 1028 Masehi. Dalam sejarah dinasti Abbasiyah, mereka menguasai seluruh wilayah Asia Barat dan Afrika Utara. Jumlah khalifah dinasti Abbasiyah ada 37 khalifah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah dikhalifakan oleh Abul Abbas Ash-Shofah, yang pusat kekuasaan pertamanya di Kufah. Masa Khalifah Abdul Abbas Ash-Shofah selama 4 tahun 9 bulan. Di antara 37 para khalifah pada masa dinasti Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang mencapai masa keemasannya. Yang pertama, Al-Mahdi. Al-Mahdi berkuasa selama 775 Masehi sampai 785 Masehi. Dalam masa kekhalifahan Al-Mahdi ini, negara sudah maju, sudah stabil, dapat mengendalikan musuh-musuh, dan keuangannya pun juga sudah terjamin. Maka dari itu, pada masa kekhalifahan Al-Mahdi ini terkenal dengan masa yang makmur dan hidup dalam kedamaian. Al-Mahdi memberi perintah supaya membangun bangunan-bangunan besar di sepanjang jalan ke Mekah sebagai tempat persinggahan al-musafir. Setelah masa Al-Mahdi ini selesai, dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Al-Hadi. Al-Hadi memerintah dari tahun 785 Masehi sampai 786 Masehi. Setelah masa Khalifah Al-Hadi selesai, dilanjutkan oleh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah anak dari Al-Mahdi juga. Harun ar-Rasyid memerintah selama dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Khalifah selanjutnya dalam mencapai masa keemasan ini adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memerintah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun ini merupakan anak dari Harun ar-Rasyid.
Harun ar-Rasyid tadi itu kan anak Al-Mahdi, sedangkan Al-Ma'mun ini anak dari Harun ar-Rasyid tersebut. Selanjutnya Al-Mu'taksim. Al-Mu'taksim memerintah pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Oke, selanjutnya juga Al-Wasik. Al-Wasik memerintah pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Selanjutnya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini memerintah dari tahun 847 Masehi sampai 861 Masehi. Selanjutnya materi tentang masa kejayaan Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui, masa Abbasiyah ini adalah masa puncak kejayaannya peradaban Islam, baik itu dalam bidang pengetahuannya, ekonominya, politiknya, dan pun yang lain-lain. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang paling ditingkatkan itu adalah perdagangan, karena mereka ini mengindustri barang lalu tuh kayak diekspor ke negara-negara lain, dan mereka mendapatkan banyak keuntungan dari sini. Di masa Abbasiyah ini mereka itu menjual seperti kain linen dari Mesir, sutra dari Syariah dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan, terutama tuh menerjemahkan naskah asing dari berbagai bahasa, yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab, bahasa Persia ke bahasa Arab. Terus di dalam ilmu pengetahuannya mereka menciptakan tafsir, membuat buku-buku tafsir. Dan di masa kejayaannya mereka itu membangun Baitul Hikmah, kayak rumah kajian gitu, sebuah perpustakaan, akademi, dan biro penterjemahan. Masa Abbasiyah mengalami masa keemasan, tapi masa keemasan itu tidaklah kekal dan akan punah dan hancur. Banyak penyebab yang menyebabkan hancurnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, faktor intern, faktor yang dari dalam. Faktor dalamnya tuh kayak lemahnya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan segala amukan yang datang, baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, hilangnya amanah dari segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi pekerti menghancurkan sifat-sifat luhur yang mendukung negara Islam selama ini. Yang ketiga, para khalifah tidak percaya pada kekuatannya sendiri, sehingga dalam mengatasi pemberontakan mereka mengundang kekuatan asing. Dalam mengatasi pemberontakan, kekuatan asing itu memanfaatkan kelemahan khalifah tersebut. Yang keempat, fanatik, mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah menyebabkan kekuatan umat Islam menjadi lemah dan bahkan hancur. Yang kelima, penyusutan ekonomi. Penyusutan ekonomi ini terjadi karena pengeluaran biaya itu banyak lari untuk anggaran tentara. Terus banyak pemberontakan dan kebiasaan para penguasa berfoya-foya, kehidupan para khalifah dan keluarganya yang mewah, jenis pengeluaran yang makin beragam, serta semakin sempitnya wilayah kekuasaan khalifah karena telah banyak provinsi yang memisahkan diri. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kurang. Sekian, terima kasih.